Sok terus direpam. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Eh, Lupa lagi tadi saya pagi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita itu akan belajar untuk ilmu. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Tolong dipimpin oleh Naelis. Kami persilakan. Berdoa mulai. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Udah. Mudah-mudahan Udah di grup. kita semua Di grup. dalam Linknya di grup. Linknya di grup. Apanya, Bu? Tapi sebelum itu, mari kita berdoa membaca. Linknya udah ada di grup, Pak. Cepat buka. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Oh. Oh, shit. Bu. Iya, Pak. Bu, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Hai, Pak. Makasih, anak-anak. Ya, jangan direkam dulu. Baiklah, kita Pak Ali Nurdin mau mulain. Ayo, silakan. Udah mulai. Udah mulai, Pak. Mulainya Pak Narso. Sebelum materi sekarang, apa masih ingat tuh minggu-minggu kemarin? Siapa yang masih ingat tuh? Nggak masih ingat siapa? Lupa lagi apa ya? Minggu kemarin yaitu kita membahas tentang mujahadatun nafsi, husnudon dan ukhuwah. Apa itu mujahadatun nafsi, Bu? Anak Nelis? Mujahadatun nafsi itu yaitu kontrol diri. Kalau husnudon, apa itu husnudon? Husnudon itu yaitu ukhuwah itu apa ukhuwah minggu kemarin. Sekarang itu membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tapi sebelum itu, setelah mempelajari ini, tujuan pembelajarannya itu menunjukkan perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji sebagai pengamalan QS Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Tujuan yang kedua, menjelaskan makna menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang ketiga, membaca QS Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis terkait sesuai dengan kaidah tajwid dan mahrojil hurufnya. Tujuan yang keempat yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait dengan fasih dan lancar. Itu tujuan pada materi sekarang. Baiklah, kita masuk pada materi yaitu tentang larangan perbuatan keji dan larangan perbuatan bebas dan perbuatan keji. Pada QS, apa itu Pak? Apa itu Nasroto tentang pergaulan bebas itu apa? Nasroto?
Saya, Nah, Pak. surat apa Nailis itu apa itu pergaulan bebas itu apa? Pergaulan. Ya, pergaulan bebas itu pergaulan yang tanpa batas, tidak ada aturan-aturan yang membatasi seseorang Ya. dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa ada aturan. Nah, bagus, ya itu mungkin. Ya, itu tentang pergaulan bebas itu. Secara umum, pergaulan bebas itu adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas aturan, kewajiban tuntunan, serta dan perasaan malu. Sepertinya apa? Contohnya apa saja, Bu? Nailis, contohnya apa saja? Tanpa ya Contoh seorang pergaulan bebas, muslim contohnya yang apa saja? bukan muhrimnya berdua-duaan. Nah, itu juga sama Berdua-duaan seperti dengan bukan lain dan bukan mahramnya. itu sama. Adapun macam-macamnya itu sama. Ada minuman narkoba, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba diulang lagi, Ibu. Nah, Eli coba ulang lagi apa itu Qurannya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sabila. Pintar ya itu. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi jangan mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Nah, jadi suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu aja. Jadi zina itu suatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Di sini ayat tersebut menjelaskan Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina. Begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Jadi ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hambanya berzina. Mendekatinya juga nggak boleh itu. Terus apa saja ada berapa macam zina itu, Ibu? Ada apa ya? Bu, ada zina muhson dan zina goer muhson. Mungkin itu. Nah, itu. Ya sama ya itu pintar nah itu. Jadi yang macam-macam zina itu ada dua macam, yaitu zina muhson dan goer muhson. Zina muhson itu apa? Zina muhson itu yang terikat hubungan suami istri. Dia melakukan hubungan dengan yang bukan mahramnya. Kalau goer muhson itu Zina yang muhson belum ada ikatan pernikahan. Mungkin itu, Pak? Ya betul ya betul Nalis itu betul Nalis. Betul alhamdulillah. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah. Itu yang dinamakan dengan zina muhson. Sedangkan zina goer muhson yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, itu zina goer muhson. Kalau hukumannya buat zina muhson apa itu, Bu? Nailis apa? Apa? Hukumannya? Tahu nggak hukumannya? Hukumannya Buat zina muhson.
Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nasuroto kemana Nasuroto? Nah Elis, Nasuroto Apa? pada kemana Nasuroto? Nasuroto kemana? Mungkin kalau jinah muson itu diranjam ya, dicambuk. Kalau hukuman zina buat muhson yaitu zina itu diranjam Ibu ya, Nak, Ya. Elis. Ya. Kalau mau zina muhson itu diranjam, dilempar batu. Kalau hukuman buat zina goer muhson yaitu 100 kali dicambuk dan dari negerinya selama setahun. Itu menurut jumhur ulama. Itu untuk jinah muhson itu Nah, sampai mati, Pak, dicambuknya. apa Bu? Apa Naris? Apa? Itu kalau untuk yang Apa jinah Naris? muson Apa? itu, kalau untuk jinah muson itu dicambuknya sampai mati apa gimana, Pak? Bisa sampai mati bisa. Itu harus sampai mati katanya. Itu Oh menurut jumhur iya. ulama. Ah, Suatu dari mana dulu nulis sama Suatu? Iya sih, Pak. Kabur melulu nih. Dia itu suka nggak bilang, suka nggak, kalau keluar itu suka nggak izin-izin dia, Pak. Bandel ya Ya, nanti. tapi saya mau izin ada. Dalam Quran surat An-Nur dijelaskan bahwa Bandel, yang Pak, ini berbunyi Suroto, Pak, bandel. Iya, dalam Pak, Al-Quran, maaf, Pak. dengerin nih. Dalam Quran surat An-Nur ayat 2 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ajjaniyatu wajjani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldatin wala ta'hudukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum mu'minin billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahum ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Nah, jadi 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan. Jadi jangan ada rasa belas kasihan. Harus dicambuk 100 kali. Kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakannya harus disaksikan sebagian orang-orang yang beriman. Itu hukuman bagi orang-orang yang melaksanakan zina. Dalam hadis dikatakan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajzi jani hinan yajzi wa huwa mu'minun wa la yasrabul hamra hinan yasrabuha wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hinan yasriku wa huwa mu'minun wajada fi riwayatin wa la yattabi'ahu nuhpatan data saropa yarfa'un nasu ilai absaruhum fiha hinan yantabuha wa huwa mu'minun. Yang artinya Abi Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman. Dan tidak akan minum khamar di waktu minum khamar jika ia sedang beriman. Dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Nah, hadis ini menjelaskan tentang maksudnya itu jika iman seseorang itu kuat, maka tidak akan melakukan 4 perbuatan tersebut. 1, tidak akan berzina, tidak akan minum khamar,
tidak akan mencuri, dan tidak akan merampas hampasan orang lain. Sebaliknya, bila melakukan imannya tidak kuat, bukan perkara tersebut. Yang kalau nggak ada yang akan, mari kita simak. Di sini Bapak akan menayangkan video tentang larangan perbuatan keji. Tolong kalian kasih waktu Bapak 5 menit. Tolong dibagi 2. Siapa? Siap. Pak Suroto kelompok 1, Nasroto kelompok 1, Naelis kelompok 2. Siap. Ya, Pak. Yang menjadi pertanyaan, apa penyebab pergaulan bebas? Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, apa solusinya? Tolong didiskusikan. Kasih waktu 5 menit. Ya. Ya, siap Pak Guru. Ya, udah Apa selesai. dari Siap. pergaulan bebas? Yang pertama adalah kebudayaan yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Akhirnya Ya, betul. mereka melihat kebudayaan-kebudayaan yang tidak bagus sehingga mereka contoh. Kemudian kurang pengetahuan ilmu agama yang membuat dia itu merasa bimbang dengan tidak mengetahui arti dari kebenaran. Terus masih ada? Satu lagi, akibat pergaulan bebas adalah faktor dari kedua orang tua. Dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Itu Pak Guru. Bagus, terima kasih kepada Suroto yang telah memberikan pendapatnya. Terus Naelis, gimana solusinya? Solusinya gimana? Gimana solusinya? Supaya kita tidak terhindar dari perbuatan zina, maka kita harus banyak beraktivitas dalam hal-hal yang positif dan yang ada manfaatnya. Elis nggak fokus nih, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana menanggulangi pergaulan bebas. Iya, solusinya kan? Iya, bisa juga bisa itu. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi banyak beraktivitas secara yang positif untuk menghindari dari pergaulan bebas tersebut. Tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Awas kamu pas Suroto suka gini jail-jail kepada ini temennya tuh. Awas itu nggak boleh. Dikit doang. Nih yang mau dikit mau ya bagus ya itu. Itu. Tidak berdua-duaan di tempat yang tidak yang tidak layak. Sepi. Yang sepi, di tempat-tempat yang sepi. Bagus itu. Itu saja Pak yang bisa saya jawab. Ya, ada teman-teman yang mau menambahkan boleh. Bu ini ada Siti Nurjalipah nih. Coba mau menambahkan. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ila. Siti. 10 menit lagi. Iya, tadi saya baru mendengar nih Bu Elis. Pak Ali 10 menit lagi nih. Sebentar lagi mau istirahat. Membuat kita menjauhi zina. Menurut saya waktunya sebentar lagi 10 menit lagi Pak Ali. Ini Pak Ali, sebentar lagi kita mau istirahat.
Coba Baik, Ina ya, singkat aja. udah. Siap, Bu. Baik, menanamkan dalam hati bahwa kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Berapa ihsan kita adakan dalam hati kita. Kita meyakini bahwa Allah selalu melihat kita, gitu. Dengan adanya keimanan yang kuat di hati, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Udah. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan pendapatnya. Karena waktunya mau habis waktu, kita akhiri pelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bila. Suroto?